Lika-liku perjalananku setelah lulus SMA. Ternyata setelah aku menyadari bahwa kehidupan setelah lulus dari dunia persekolahan itu sangat menyenangkan namun berkedok menegangkan. Hai semua, namaku Arsela. Dalam 1 tahun ke belakang, tepat pada tanggal 8 Mei 2023 adalah hari graduationku. Hari yang melepaskan aku dari dunia persekolahan beserta dengan bermacam momen-momen yang telah aku ukir di masa SMA tersebut yang harus aku ikhlaskan juga. Hari demi hari terus berlalu. Semuanya masih baik-baik saja dan masih menggenggam sejuta doa beserta harapan atas kelanjutan kehidupanku di halaman baru. Oke, kali ini aku akan open sharing tentang lika-liku perjalananku setelah lulus SMA, yaitu ada 5 indikator. Yang pertama, aku tak punya tujuan. Kedua, rencana tidak sesuai ekspektasi. Ketiga, kenyataan yang harus aku terima. Keempat, hidup tetap berjalan dengan iringan takdir. Dan yang terakhir, yaitu kelima, jalan keluar menghampiri. Setelah lulus dari dunia persekolahan, aku tak punya persiapan apapun. Tidak seperti teman-temanku yang sibuk mempersiapkan masa depannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sedangkan aku hanya punya bekal dalam berorganisasi saja, dan hanya ilmu inilah yang akan aku pegang untuk masuk ke dunia kerja. Karena pada kenyataannya, orang tuaku menyuruhku untuk bekerja dibanding untuk melanjutkan kuliah. Karena aku pun tahu alasan mereka menyuruhku untuk bekerja, yaitu problem ekonomi. Sebenarnya aku bisa saja nekat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mencari program-program beasiswa dan meminta bantuan dari guru-guru, khususnya guru BK. Barangkali ada peluang besar yang bisa aku manfaatkan kesempatannya, tetapi aku balik lagi lihat situasi orang tuaku, karena aku memang tidak mau membebani mereka lagi. Jadi yaudahlah, ikhlas, mungkin ini takdirnya. Karena memang pada awalnya sebenarnya saat SMA aku punya niat untuk daftar menjadi abdi negara. Karena posisinya saat SMA aku itu ikut organisasi pramuka, maka itu ingin banget menjadi seorang abdi negara. Jadi aku berpikir kembali, oh mungkin ini jalannya. Dengan aku bekerja, lalu di sela-sela waktu luang, aku juga harus fokus latihan dan persiapan untuk daftar abdi negara. Dan next, aku mulai membuat rencana-rencana tentang bagaimana strategi aku untuk persiapan daftar abdi negara. Dimulai dari latihan fisik, akademiknya, soal-soal, dan lain sebagainya. Serta aku juga membuat strategi di dunia kerja. Seperti nanti aku kerjanya harus disiplin, harus tepat waktu, harus bisa jaga kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang masih sekolah, entah itu SMA atau bahkan yang masih SMP, tolong persiapkan masa depan kalian dengan baik. Persiapkan apa yang ingin kalian capai di masa berikutnya. Jika masih SMP, persiapkan untuk masa SMA, kelak nanti mau ngelakuin kegiatan apa selama di SMA, apa yang ingin diraih, dan hal apa yang ingin kita berikan pada diri kita dan orang tua kita. Dan terutama pada saat SMA ini penting banget. Persiapkan sebaik mungkin, meski nanti akhirnya tidak sesuai harapan atau ekspektasi. Setidaknya kalian sudah berusaha mempersiapkannya. Jangan sampai kayak aku gak persiapan apapun sampai aku tak punya tujuan yang pasti. Singkat cerita, saat aku sibuk-sibuknya membuat persyaratan-persyaratan untuk lamar kerja bareng teman aku, karena posisinya emang aku sama teman aku itu punya kesepakatan untuk kerja bareng. Nah guys, setelah lulus SMA, otomatis kan aku pengangguran. Selain sibuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk kerja, aku juga kebanyakan diam di rumah. Jadi aku memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dengan latihan-latihan soal, baca buku, olahraga. Itu aku lakukan setiap hari. Dan beberapa minggu kemudian tiba-tiba orang tuaku, yaitu ibu aku, nyuruh aku untuk kuliah. Karena dia kesian lihat aku yang kutu buku setiap hari, rutinitasku seperti itu. Tapi kan posisinya udah terlambat, mau daftar ke universitas lewat calon program beasiswa atau lain-lain, kan takutnya udah ditutup. Yaudah deh, aku coba hubungi guru BK aku dulu. Dan singkat cerita, aku konsultasi sama guru BK aku, dan beliau masukin aku ke kampus yang baru dibangun dan belum begitu banyak mahasiswanya. Dan aku angkatan pertama di kampus itu, makanya aku coba daftar ke kampus itu. Barangkali ini jalan yang terbaik bagi aku. Terus aku pilih program studi bisnis digital, karena emang hanya ada 3 pilihan program studi. Nah saat dulu itu, saat aku SMA, jika aku punya kesempatan untuk kuliah, aku akan ambil jurusan ilmu hukum. Ini berawal dari aku suka pelajaran PPKN. Dan posisinya waktu kelas 12,
belajar tentang ilmu hukum, dan sama guru aku disuruh hafalin pasal-pasal, terus dikasih tugas presentasi tentang kasus pembunuhan. Kemudian aku itu ngambil tema kasus pembunuhan berencana. Kalian juga pasti tahu sama kasus ini karena itu viral banget. Nah, aku juga hafalin pasal-pasal yang terjerat di dalam kasus tersebut. Dan kemudian guru PPKN aku saat di kelas di depan teman-teman ngedoain aku semoga bisa jadi hakim. Semoga aja doa-doa mereka bisa terkabul gitu guys. Dari sanalah aku tahu passion aku di bidang akademik itu ada di mata pelajaran PPKN. Oh ya, lanjut ke pembahasan yang utama. Intinya, seiring berjalannya waktu, aku memulai perkuliahan di kampus tersebut. Banyak banget lika-likunya, tapi aku juga banyak belajar saat di posisi saat itu. Dan nyatanya, aku hanya bisa bertahan sampai semester 2, yaitu setelah beres UTS. Dari situ, setelah beres UTS itu, aku gak pernah masuk-masuk kuliah lagi dan mutusin untuk mengundurkan diri dari kampus tersebut karena posisinya kampus itu baru kan, belum banyak banget pergerakan apapun, hanya beberapa. Tapi aku tidak ingin menghabiskan waktuku dengan hal-hal yang tidak bermakna atau bernilai bagi aku yang tak bisa membuatku tumbuh dan berkembang di tempat itu. Karena aku benar-benar down saat di tempat itu, bukannya tidak mau bersabar, hanya saja aku ingin berjalan di tempat yang jauh lebih menantang dan membuat aku bisa berkembang. BTW nanti deh aku coba ceritain secara detailnya. Setelah memutuskan untuk mengundurkan diri, aku banyak refleksi diri. Aku banyak diam di rumah, tidak begitu banyak melakukan aktivitas yang biasanya aku rajin olahraga, seperti lari, nge-gym. Tetapi setelah aku mengundurkan diri, aku benar-benar hanya ingin refleksi diri, tidak terlalu ingin melakukan banyak hal. Aku mulai untuk memperbaiki hubungan aku dengan Maha Pencipta, untuk lebih mendekatkan diri dengan banyak-banyak beribadah. Dan aku pun mulai untuk memikirkan kembali jalan yang mana yang harus aku ambil, apakah bekerja ataukah kuliah lagi. Dan alhamdulillahnya Allah Maha Baik menuntun aku ke jalan yang aku inginkan selama ini. Meski tempatnya bukan idaman, tapi yang penting aku bisa kuliah di jurusan ilmu hukum. Ada quotes yang selalu aku pegang, untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Dan akhirnya, alhamdulillah sebentar lagi aku ada di posisi yang aku impikan selama ini. Semoga di tempat yang baru ini banyak hal baik dan kesempatan yang bisa aku manfaatkan dengan baik. Buat kalian yang sedang ada di posisi yang sama kayak aku, jangan putus asa dulu. Masih banyak harapan dan doa-doa kalian yang akan menuntun kalian ke jalan yang terbaik. Dan paling penting, tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan setiap hari pada kita, yaitu rasa syukur masih bisa menghirup udara segar, dan masih diberikan kesempatan untuk meraih segala mimpi dan cita-cita kita. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Semangat semuanya, kita adalah orang-orang yang hebat yang bisa bertahan sampai detik ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.